Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Permadi dari SMK Negeri 1 Binong. Di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama atau modul ajar pertama, yaitu memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Lalu berikutnya yaitu memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, alur KBM. Yang ketiga, peta konsep. Yang keempat, pengantar. Yang kelima, bahan materi. Yang keenam, evaluasi. Yang ketujuh, studi kasus. Yang kedelapan, pengayaan materi. Next, berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat An-Nisa, Quran Surat At-Taubah, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Ya, selanjutnya membaca Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat An-Nisa, Quran Surat At-Taubah sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Yang selanjutnya mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat An-Nisa, dan Quran Surat At-Taubah dengan fasih dan lancar. Dan berikutnya menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat An-Nisa, dan Quran Surat At-Taubah. Oke, berikutnya alur KBM. Alur KBM di sini ada peta konsep, pengantar, pilihan model, tutor sebaya, drill, NHT, galeri work, performance, evaluasi, dan juga refleksi. Lalu di sini ada peta konsep yang sudah dibuatkan, ada 8 peta konsep. Yang pertama ayat Al-Quran, tajwid, dan ukharijul huruf. Yang kedua terjemah. Yang ketiga isi kandungan. Yang keempat asbab al-nujul. Yang kelima kajian hadis tentang etos kerja. Yang keenam etos kerja, definisi, ciri-ciri, prinsip. Yang ketujuh urgensi etos kerja. Yang kedelapan perilaku yang mencerminkan etos kerja yang tinggi. Apa sih tujuan kamu bekerja? Nah, sini dijelaskan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 ayat dan terjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, tadi Quran Surat Al-Maidah ya. Quran Surat At-Taubah. Nah, ini asbabun nuzulnya. Tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Hal yang ditekankan adalah semangat yang tinggi untuk bekerja dan beragama Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia saat ini berkompetensi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkolerasi dengan produktivitas yang unggul. Lalu selanjutnya isi dan kandungan ayat. Yang pertama, perintah beramal soleh bagi siapapun yang ingin bertobat kepada Allah. Yang kedua, amal soleh yang dia lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin.
Yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjaran. Yang keempat, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata. Melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul sehingga umat muslim memiliki karakter yang berbeda dengan umat yang lain. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau yang mencontoh. Itu ya isi kandungannya. Dan sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut, yang pertama adalah orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Jadi ada 3 amal-amalan yang tidak akan terlepas ataupun yang tidak akan hilang amal-amalannya. Walaupun orang tersebut itu sudah meninggal ya. Yang pertama itu adalah ini ilmu yang bermanfaat, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua amal jariah, yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, ini perilaku yang mencerminkan ayat tersebut itu yang pertama adalah orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Yang kedua, sadar akan pentingnya etos kerja dan bekerja secara profesional. Yang ketiga, bekerja sebagai ladang ibadah, urusan hasil dikembalikan kepada Allah. Nah, itu ya. Dan sekarang kita masuk ke kajian hadis. Kita langsung baca artinya saja ya. Dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut bahasa pengertian etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos yaitu suatu golongan sosial, kerja, semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Jadi etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Lalu berikutnya di sini adalah ciri-ciri etos kerja. Oke, ciri-ciri etos kerja yang pertama memiliki tekad dan keyakinan. Yang kedua tidak mudah menyerah atau berkomitmen. Yang ketiga bertanggung jawab dalam bekerja. Yang keempat kreatif. Yang kelima istiqomah, terus berusaha ya. Yang keenam jujur. Yang ketujuh ikhlas. Yang terakhir, yang kedelapan disiplin terhadap waktu. Nah, prinsip-prinsip etos kerja. Prinsip-prinsip etos kerja yang pertama adalah bekerja, beraktivitas, dan beramal soleh, yaitu seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Ini hasanah fid dunya urusan keduniaan dan hasanah fil akhirah urusan akhirat. Yang ketiga berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual dan spiritual. Selanjutnya, yang keempat berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas jujur dan dapat memegang amanah. Dan selanjutnya, urgensi etos kerja. Yang pertama, menjaga kehormatan diri karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi atau keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seorang karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Sudah dijelaskan ya tentang bab berkompetensi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, itu merupakan pembelajaran pertama.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.